Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah, I'm excellent. Nah, hari ini kita akan memasuki subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita di hari ini dan di kemudian hari. Amin. Kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Apa ya yang akan kita bahas hari ini? Nah, semua makhluk hidup harus berkembang biak agar jenisnya tidak punah. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan, hari ini kita akan mulai mempelajari bagaimana caranya hewan berkembang biak. Perkembangbiakan hewan terdiri dari 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Sedangkan generatif sendiri adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif hewan dibedakan menjadi bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, harus kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan, menjelaskan pengaruh ekonomi dan geografis terhadap kehidupan ekonomi negara di ASEAN, menentukan isi laporan yang didengar, dan menjelaskan nilai sila keempat. Muatan IPA KD 3.1. Sebelumnya, mari kita amati hewan di bawah ini. Kira-kira bagaimana hewan di bawah ini berkembang biak? Apakah dengan cara bertelur, melahirkan, atau bertelur melahirkan? Ya, kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, kemudian ini adalah jenis dengan terenggiling dengan cara bertelur. Harimau dengan cara melahirkan. Dan ular, beberapa ular diantaranya ada yang bertelur dan ada yang bertelur melahirkan atau ovipar atau ovovivipar. Perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu ada 3 perkembangbiakan, yakni yang pertama bertelur atau kita sebut dengan ovipar. Kemudian yang kedua, dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Contohnya adalah ikan pari. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya kura-kura, burung, ayam, atau ikan. Sedangkan vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, seperti yang kita ketahui, adalah kucing, sapi, lumba-lumba, dan kambing. Kemudian, ovovivipar adalah hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular, seperti ular boa atau ular piton, kadal, dan platypus. Nah, kalau kamu mau tahu, asal kata dari ovipar adalah berasal dari kata ovo dan par. Ovo berarti bertelur, sedangkan vivipar berarti vivi atau vivos yang berarti melahirkan. Berarti untuk memudahkan kamu mengingat ovipar, vivipar, atau ovovivipar, kita ingat bahwa asal mula katanya ovipar adalah berasal dari kata ovo dan par. Ovo berarti bertelur, vivipar berarti vivi yang berarti melahirkan. Berarti kalau ovovivipar, ovo dan vivi bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan ovipar bisa kita lihat hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya di sini ada angsa, ada ikan. Namun,
Beberapa di antaranya ikan juga ada yang ovovivipar. Kemudian burung, kupu-kupu, penyu, dan katak. Nah, untuk bertelur sendiri atau ovipar sendiri dibagi menjadi dua jenis pembuahan, yaitu pembuahan dalam atau internal dan pembuahan luar atau eksternal. Pembuahan internal bisa dilihat, Bu Mela sudah kasih kata kunci, in berarti di dalam. Artinya, kalau pembuahan internal, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, seperti ayam, kambing, bebek, angsa, terjadi di pembuahan internal atau dengan cara internal atau di dalam tubuh hewan betina, yaitu dengan cara spermatozoid dan sel telur bertemu di dalam satu tubuh hewan. Ya, contohnya pada jenis burung, unggas, atau serangga. Sedangkan pembuahan eksternal, Bu Mela sudah tandai, X di sini berarti di luar. Kamu bisa ingat dengan kata exit, ya, X berarti di luar atau terjadi di luar tubuh hewan betina. Bagaimana caranya, Miss? Nah, spermatozoid dan sel telur bertemu di luar tubuh hewan. Kamu bisa lihat di sini seperti katak, ya. Katak di sini melakukan pembuahan secara eksternal. Spermatozoid dan sel telurnya bertemu di luar tubuh hewan betina. Kamu bisa lihat di sini telurnya, sama seperti ikan, dia juga pembuahan secara eksternal. Ini adalah telur-telur ikan dan telur katak. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya seperti platypus, ikan pari, ikan hiu, kuda laut, bunglon, atau kadal. Nah, ovovivipar ini, pertemuan spermatozoid dan sel telur berkembang menjadi embrio. Embrionya kemudian dibungkus oleh cangkang, namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Nah, embrio yang tidak mendapatkan makanan dari induknya, melainkan dari cadangan makanan di dalam telur. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas di dalam tubuh si induk betina. Berarti telurnya ini tetap terbentuk tetapi di dalam tubuh induk betina dan menetas di dalam tubuh si induk. Dan kemudian yang seperti kita lihat, keluar dari tubuh induk betina sudah dalam bentuk bayi hewan tersebut. Padahal dia tetap berbentuk telur yang kemudian menetasi di dalam tubuh si induk betina. Meskipun yang kita tahu atau yang kita lihat ketika keluar sudah dalam bentuk bayi hewan tersebut. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vivipar. Vivipar ini berasal dari kata vivos atau vi, yang berarti melahirkan, dan par ini adalah perkembangbiakan. Contohnya adalah kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba. Pada hewan vivipar sendiri, bayi yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Nah, hewan yang menyusui anaknya ini disebut dengan mamalia. Satu-satunya hewan laut ya yang berkembang biak secara vivipar adalah lumba-lumba dan paus. Kita lanjut ke muatan IPS KD 3.1, yaitu menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara di ASEAN. Kita tahu bahwa beberapa jenis hewan dijadikan ikon negara tertentu karena populasi hewan tersebut banyak atau hanya terdapat di negara tersebut. Contohnya seperti gajah dijadikan ikon negara Thailand, kemudian hewan-hewan lain yang menjadi ikon negara tersebut. Seperti contohnya di Indonesia ada burung cendrawasih. Atau ada kuskus yang berasal dari Indonesia.
Kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan di antaranya kondisinya sangat subur dan memiliki banyak gunung berapi yang aktif sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi yaitu negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kita akan bahas satu persatu. Tadi sudah Miss Mela jelaskan bahwa Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Hindia ada di sini. Oke. Samudra Pasifik ada di sebelah sini, daerah timur, kemudian Samudra Hindia ada di sebelah barat sini. Ini adalah negara-negara ASEAN. Di antaranya di sini adalah Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar, Malaysia yang terbagi menjadi dua, yaitu ada dua bagian. Di sini ibu kotanya, Malaysia yang berbatasan dengan Singapura, itu ada Kuala Lumpur, sedangkan yang berdekatan atau berada pada satu kepulauan yang sama itu adalah daerah Malaysia dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Nah, di sini ada Singapura ya, termasuk negara yang paling dan sangat kecil di Asia Tenggara, tetapi memiliki potensi industri yang sangat luar biasa. Dan kita lihat selain Indonesia, ternyata negara kepulauan yang lain adalah Filipina. Ya, Filipina kita tahu adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut juga yang cukup tinggi. Kemudian ada Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam. Kita lanjut. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis, tetapi memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi alamnya juga memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, Indonesia sebenarnya disebut juga negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas utama adalah karet, sawit, kopi, atau padi. Indonesia juga negara yang memiliki kekayaan tambang, seperti minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Daerah pariwisata Indonesia juga menjadi penyumbang terbesar untuk negara. Jadi, berbanggalah kita menjadi warga negara Indonesia. Malaysia termasuk negara yang sama seperti Indonesia, yaitu memiliki iklim yang tropis. Keadaan alamnya juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu terdiri dari gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, dan selat ataupun laut. Mata pencahariannya sendiri untuk Malaysia adalah dengan cara bertani atau kita sebut negara agraris. Hasil pertanian utamanya adalah padi, kakao, karet, atau kelapa sawit. Dan Malaysia sendiri dikenal dengan penghasil karet terbesar di dunia. Wow, luar biasa. Hasil tambang yang utama adalah timah, dan sebagian penduduk Malaysia juga bekerja di bidang perdagangan atau industri. Wajib bersyukur ya, ternyata Malaysia, tetangga kita, adalah penghasil karet terbesar di dunia. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Borneo atau di wilayah barat yang merupakan dataran rendah yang berawah dan beriklim tropis. Brunei Darussalam sendiri memiliki curah hujan yang tinggi. Dan Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak dan gas bumi. Dan
Sebagian devisa terbesarnya didapatkan dari hasil ekspor minyak bumi yang luar biasa dihasilkan oleh negara Brunei Darussalam. Sehingga Brunei Darussalam bisa disebut menjadi negara yang paling makmur di Asia Tenggara karena adalah penyumbang terbesarnya adalah minyak bumi. Wow, luar biasa ya. Semoga kita bisa berkunjung nih ke Brunei Darussalam. Singapura. Singapura disebut negara yang memiliki wilayah paling kecil di antaranya. Tetapi ternyata industri dari Singapura menghasilkan banyak barang-barang yang dibutuhkan seperti barang elektronik, bahan makanan, ataupun bahan-bahan untuk kapal. Negara Singapura sendiri menjadi negara transit untuk kapal-kapal atau pesawat yang hendak berpergian ke luar negeri. Dan penduduk Singapura sendiri bermata pencaharian di bidang jasa, seperti jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, ataupun perindustrian dan pariwisata. Jadi sebenarnya Singapura sendiri tidak memiliki daerah persawahan. Jadi kalau kita ke Singapura yang akan kita lihat adalah daerah-daerah atau seperti perkotaan yang memiliki gedung-gedung tinggi. Namun untuk kondisi alamnya sendiri sebenarnya tidak memiliki hasil tambang atau hasil alam yang berarti. Seperti itu. Kita bisa contoh sebenarnya negara Singapura dari kemajuan industrinya. Semoga bisa kita terapkan ya. Lanjut, kita ke Thailand. Thailand sendiri sebenarnya memiliki wilayah daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sama seperti Indonesia dan Malaysia, mata pencaharian penduduk Thailand sendiri adalah dengan cara bertani atau negara agraris. Thailand sendiri ternyata merupakan lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Wow. Nah, memiliki hasil padi yang sangat dengan kualitas yang baik, akhirnya Thailand sendiri mengekspor padi-padinya ini ke beberapa negara-negara di dekatnya atau negara di sekitarnya. Dan daerah pariwisata di Thailand sendiri menjadi sumber penghasilan devisa yang besar untuk daerah Thailand. Kita lanjut ke Filipina. Filipina sama seperti Indonesia, yaitu merupakan negara kepulauan dan memiliki banyak pegunungan. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Filipina sendiri disebut sebagai negara agraris. Berarti sama seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hasil pertanian yang utama dari negara Filipina adalah padi dan kelapa. Dan beberapa hasil tambang yang dihasilkan oleh negara ini adalah seperti tembaga, kobalt, dan emas. Kita lanjut ke negara berikutnya. Kamboja. Wow. Kalau kita lihat Kamboja sepertinya hampir mirip dengan daerah Kalimantan ya. Tapi memang daerah Kamboja ini bentang alamnya menyerupai mangkuk. Jadi di bagian tengahnya terdapat dataran besar dan di bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Jadi memang daerah Kamboja sendiri bentang alamnya banyak dataran-dataran tinggi yang berada di tengahnya berada seperti danau atau perairan seperti itu. Nah, dataran besar yang sekarang kita tunjuk seperti ini daerah-daerah sini adalah Danau Tonle Sap. Nah, kamu juga bisa browsing nih sebenarnya seperti apa ya bentuk sebenarnya danau atau dataran besar Tonle Sap ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sana di Kamboja ini memang kehidupannya banyak bergantung dari perairan. Jadi memang banyak daerah-daerah yang kita bilang seperti rawa kalau di Indonesia seperti itu. Kita kenal kalau seperti ini mirip seperti daerah Kalimantan ya. Oke, kita lanjut. Laos. Laos tidak memiliki laut, tapi Laos dikelilingi dengan dataran yang berupa pegunungan dan pegunungan ini membentang dari utara ke tenggara. Pertanian
merupakan kegiatan utama penduduk Laos. Dan hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya juga bisa berupa kapas, kopi, tembakau, pisang, kelapa, dan pepaya. Wow, ternyata negara Laos ini memang hampir 70%-nya adalah wilayah pegunungan ya. Berarti kemungkinan daerahnya pasti sejuk. Myanmar. Bentang alam Myanmar terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu Pegunungan Utara, Pegunungan Barat, Dataran Rendah, dan Plato. Myanmar sendiri memiliki tanah yang subur, dan sebagian besar penduduk Myanmar bekerja pada sektor pertanian. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini adalah gambaran kecil dari daerah Myanmar, karena daerahnya memang mayoritas atau bentang alamnya adalah berupa pegunungan dan dataran rendah. Jadi, akan jarang kamu temui di sini gedung-gedung tinggi seperti di Jakarta. Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam sendiri meliputi dataran pantai, bukit-bukit dan gunung yang berhutan lebat, dan daerah dataran rendah. Vietnam sendiri termasuk negara agraris. Negara agraris adalah negara yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani. Vietnam terkenal dalam hal irigasi, dan kawasan sungai yang terkenal itu adalah kawasan Sungai Mekong yang menghasilkan beras. Jadi di sini adalah Sungai Mekong, dan di sini banyak aktivitas warga-warga yang diantaranya menghasilkan kopi, teh, tebu, dan jagung. Hasil tambang Vietnam adalah berupa batu bara. Dan industri yang dikembangkan antara lain industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. Jadi, luar biasa ya ternyata Vietnam ini ya. Sungai ini menjadi kehidupan bagi negara Vietnam, yang kita kenal dengan Sungai Mekong. Nah, next, semoga kita bisa berkunjung sama-sama ke negara ini ya. Kita akan lanjut ke muatan PKN 3.1. Yaitu menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Miss mau tanya, masih ingat kan bunyi sila keempat? Ayo, coba apa bunyi sila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita baca ya. Tony adalah anak yang menyayangi hewan. Tony sering sekali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Kucing-kucing tersebut terlantar dan tidak ada yang memelihara. Ada kucing yang sangat kurus dan ada pula yang terluka. Tony merasa kasihan dan ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Tony pun membawa kucing-kucing tersebut pulang. Tony meminta izin kepada ayah dan ibu untuk memeliharanya. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara terlalu banyak kucing. Ibu khawatir Tony akan kerepotan memelihara dan menjaga kebersihan rumah jika Tony memelihara banyak kucing. Namun, Tony bersikeras ingin memelihara mereka. Nah, menurut kamu nih, kamu setuju tidak ya dengan tindakan Tony? Katanya Tony pengen melihara semua kucing-kucing. Apa kamu setuju dengan Tony? Apa kamu setuju dengan sikap ayah dan ibunya Tony? Kenapa kamu harus setuju? Jadi, kalau kamu tidak setuju, bagaimana ya cara kita menyelesaikan masalahnya? Karena Tony bersikeras ingin merawat kucing-kucing, tapi ibu dan ayah Tony tidak mengizinkan. Nah, solusi dari permasalahan Tony adalah dengan cara bermusyawarah. Musyawarah itu sudah dicontohkan pada sila keempat Pancasila. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau tadi kamu sudah baca cerita tentang Tony, sebenarnya Tony seharusnya duduk dengan kedua orang tuanya, menyampaikan pendapatnya, dan saling bermusyawarah atau berdiskusi. Mengapa ia tidak boleh untuk merawat semua kucing?
mengapa ia harus merawat semua kucing, itu harus dibicarakan dengan orang tua. Dan inilah yang kita sebut dengan musyawarah. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering bermusyawarah anak-anak. Seperti kamu bertanya sama orang tua, apakah boleh ya saya bermain ke rumah teman? Nah, itu kamu sedang bermusyawarah. Atau ketika kamu sedang berpendapat, itu juga kamu sedang melakukan musyawarah. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah mempraktekkan banyak hal tentang musyawarah. Namun yang perlu kamu tahu bahwa musyawarah ini sebenarnya harus mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan kepentingan kita sendiri. Nah, di sini kita akan bahas nilai-nilai sila keempat dari Pancasila. Nah, musyawarah ini berfungsi untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Misalkan di kelas 6, kita belum menentukan siapa ketua kelasnya, dan disinilah kita bermusyawarah. Misalkan di sini ada Rafa, ada Gibran, ada Gilang, kita akan ambil suara terbanyak, siapa-siapa saja yang akan ditunjuk menjadi ketua kelas. Inilah yang dinamakan kita mengusulkan pendapat dan kita bermusyawarah. Kemudian ketika kamu sedang berpendapat, kamu mengajukan pendapat kamu, kemudian akan Bu Mela jawab kembali, itu kita sedang bermusyawarah. Kita mencari sebuah keputusan bersama atau banyak hal lain yang kita lakukan untuk mencari keputusan terbaik demi kepentingan bersama. Nah, nilai-nilai sila keempat adalah mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan atas asas kekeluargaan. Artinya jangan sampai kita bentrok ya. Beda pendapat boleh, tapi dengan asas kekeluargaan. Kemudian, keputusan musyawarah harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Inilah nilai-nilai sila keempat, dan hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari beberapa materi di subtema 2. Nah, adapun beberapa hal kita tarik kesimpulan dan kita tanamkan dalam hati bahwa hal yang sudah kita pelajari tadi menjadi sebuah pengetahuan bagi kita di masa depan. Sesuai dengan subtema yang kita bahas hari ini, sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwa semua hewan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hormati, yang kita sayangi, yang kita hargai. Oleh karenanya, kita juga harus menyayanginya sebagaimana Allah menyayangi hewan yang menciptakannya. Jadi, mulai sekarang, terhadap makhluk apapun yang Allah ciptakan harus kita sayangi, jangan sampai kita zolim terhadap makhluk Allah. Tetap berbakti kepada orang tua, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan tetap semangat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.